أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Jamaah musalla Baitur Rahman, bahwasanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sering hadis ini kita dengar dari guru-guru kita, para alim ulama kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang mana dalam singkat kabar dari malaikat Jibril mendoakan orang-orang yang senantiasa menemukan bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan sampai kata Rasulullah SAW, dia telah lalui bulan suci Ramadan 30 hari, namun Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Makanya sangat jelas Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju'." Dalam hadis ini bisa kita lihat bagaimana percakapan malaikat malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan, mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa mendapatkan bulan suci Ramadan, namun Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Ternyata memang banyak sekali kita lihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berpuasa di siang hari, namun ternyata dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka padahal Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasannya ada 5 hal yang dapat menghapus puasa, menghapuskan pahala orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Di antara 5 hal tersebut, yang pertama adalah al-kadzib, yang pertama adalah berbohong. Banyak di antara kita, mereka berpuasa namun senantiasa tidak pernah menjaga mulutnya, menjaga lisannya untuk terhindar dari sifat yang berbohong ini. Dia tahu dirinya bahwa sedang berpuasa, tetapi berat bagi mulutnya untuk senantiasa tidak mau berbohong di siang hari. Maka sangat jelas, ketika dia berpuasa, dia mendapatkan kelaparan, dia mendapatkan kehausan, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sangat rugi. Sangat rugi kita kalau memang kita mendapatkan puasa bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak pernah menjaga mulut kita. Ternyata Allah menghapus pahala puasa yang kita lakukan di siang harinya. Yang kedua adalah wal ghibah. Di antara hal yang membatalkan puasa, pahala puasa kita adalah bagaimana mulut ini tidak pernah ghibah. Tentu ghibah sering kita lihat di tengah masyarakat. Ada hal yang tidak perlu disampaikan, ada hal yang tidak perlu dibicarakan, namun ternyata di perkumpulannya tersebut mulutnya tidak bisa menjaga dirinya. Dia senantiasa berbuat ghibah, ngomongin diri orang lain, bikin fitnah. Semua itu dapat menghilangkan pahala puasa Ramadan. Yang ketiga adalah wan namimah, yaitu mengadu domba. Banyak di antara sifat-sifat kaum muslimin yang mereka senantiasa senang dengan seiman saudaranya berbuat adu domba. Dia senantiasa membuat masalah. Dia senantiasa ingin supaya orang lain melakukan
hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang melanggar syariat Islam, sehingga kedua pertemanan tersebut berantem, tidak saling sapa, karena disebabkan oleh seseorang tersebut membuat namimah, mengadu domba di antara mereka. Maka ini sangat harus kita perhatikan, jangan sampai kita senantiasa berbuat namimah. Yang kemudian selanjutnya adalah hal yang dapat menghilangkan puasa, pahala puasa kita adalah an-nadhru bisyahwatin, yaitu senantiasa melihat yang bukan mahram kita, melihat sesuatu dengan syahwat kita. Maka kita tidak boleh di siang hari ketika kita dalam keadaan berpuasa kemudian kita melihat hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita, yaitu dengan cara melihat yang Allah haramkan. Kemudian yang terakhir adalah wal yaminu al-kadzibah. Yang kelima adalah yang dapat menghilangkan pahala puasa kita adalah bersumpah dengan sumpah yang palsu. Kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan segala apapun, baik benda mati ataupun yang lainnya. Yang boleh kita bersumpah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mengkaji hadis dari Rasulullah SAW ini, ternyata yang membuat kita puasa bukan hanyalah kita menahan lapar dan haus di siang harinya. Ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kita berpuasa mulai dari seluruh tubuh kita. Di antara 5 hal yang tadi yang dapat menghilangkan pahala puasa kita, yang paling banyak kita dapat adalah di antara mulut kita. Ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu terus kita jaga diri kita. Jangan sampai kita berpuasa namun kita tidak bisa menjaga mulut kita. Ini menunjukkan bahwasannya adalah kita bukan hanya diperintahkan berpuasa hanya perut kita, tetapi berpuasa seluruh tubuh kita. Mata kita juga diperintahkan untuk berpuasa. Jangan sekali melihat yang Allah haramkan. Ternyata mulut kita juga diperintahkan untuk berpuasa. Jangan sampai kita berbohong. Jangan sampai kita mengadu domba. Jangan sampai kita membuat permasalahan-permasalahan yang dapat mendapatkan permusuhan di antara saudara-saudara kita. Maka jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasannya yang kedua, Rasulullah SAW telah mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan kedua orang tuanya, namun dia tidak bisa berbakti, namun dia tidak bisa memelihara kedua orang tuanya. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Jamalkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa lihat bahwasannya berbakti kepada orang tua kita merupakan suatu hal yang kewajiban. Wajib kita menjaga kedua orang tua kita. Maka apa banyak kita lihat saudara-saudara kita pada umumnya saat ini, mereka rela pulang kampung menghabiskan seluruh hartanya demi menemukan kedua orang tuanya. Mereka rela untuk menghabiskan seluruh hartanya agar mereka bisa berbakti kepada orang tuanya. Tentu dengan kesimpulan bahwasannya mungkin dengan harta yang sudah dikumpulkan, pulang kampung menghabiskan seluruh hartanya demi bertemu dengan kedua orang tuanya, itulah tidak mengapa. Karena sesungguhnya harta kita bisa mencari, tetapi jikalau orang tua telah meninggal dunia, kita tidak bisa mencarinya. Kita hanya bisa mencari kuburannya setelah kita pulang kampung. Maka jangan hiraukan dengan harta yang kita miliki saat ini. Jika ada waktu mudik, kita diberikan waktu, silahkan mudik, ketemu ibu dan bapak kita. Karena itulah momen di pintu surga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbakti kepada ibu bapak kita. Bagaimana kisah-kisah para terdahulu, mereka rela berkorban, seperti sejarahnya, kisahnya Uwais Al-Qarni, yang mereka seluruh waktu itu melihat keadaan Uwais Al-Qarni, orang yang sangat miskin di kalangan masyarakat tersebut. Tetapi Uwais Al-Qarni merupakan orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menggendong ibunya
untuk melakukan haji, perjalanan yang begitu jauh, jalan yang begitu tandus, saking baktinya kepada ibunya. Bagaimana dengan hal kita? Pernahkah kita berpikir, kita siapkan rezeki kita sisihkan rezeki kita untuk mengajak kedua orang tua kita naik umrah, naik haji? Bagaimana dengan Uwais Al-Qarni yang tidak memiliki harta sama sekali, tapi rela berbulan-bulan menggendong ibunya untuk melaksanakan haji? Kemudian di depan Ka'bah ibunya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Kemudian ibunya bertanya kepada anaknya Uwais Al-Qarni, "Bagaimana dengan dosamu, nak?" Apa jawaban Uwais Al-Qarni? "Jikalau Allah telah mengampuni dosa ibu, maka cukup ridho dari ibumu yang dapat membantu saya untuk masuk surga." Ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada orang tua itu tidak bisa main-main. Harus kita muliakan mumpung mereka masih hidup. Namun jikalau mereka telah meninggal dunia, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa membuat mereka bahagia. Maka jangan sekali-kali kita membuat kesedihan kepada ibu bapak kita karena rindu akan anaknya yang mungkin merantau di tempat yang jauh, tidak pernah berpulang-pulang selamanya. Maka dari itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah untuk terus meminta doa harapan, doa restu dari kedua orang tua kita. Karena disebabkan ridhonya mereka adalah Allah akan ridho dengan semua perjalanan kita. Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahu fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Kalau orang ridho kita sudah kita dapatkan dari orang tua kita, insya Allah kita pun sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus yang kita ingat bahwa di antara mudik yang kita mungkin nanti dari Ramadan, banyak di kaum muslimin kita melihat mereka pulang kampung semuanya demi melihat keluarganya, demi ingin bertemu dengan keluarganya. Tetapi ingat, mungkin di dunia kita bisa mudik setiap akhir bulan, setiap akhir tahun, setiap sesi bulan Ramadan. Tapi ingat bahwasanya nanti kita akan mudik bareng-bareng di kehidupan yang selanjutnya, yaitu di akhirat kelak. Jika tidak mampu dengan harta yang kita miliki, mungkin dengan keadaan ekonomi yang kita miliki saat ini, kita tidak bisa berjumpa dengan ibu bapak kita. Tapi jangan lupa untuk terus meminta doa dari orang ibu bapak kita. Minta doa restu dari ibu bapak kita. Mungkin selama ini kita telah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki kita, diminta ketenangan, tetapi ternyata ibu bapak kita tidak pernah ridho terhadap diri kita. Mungkin kita telah bersusah payah dengan berbagai macam strategi yang kita lakukan agar kita mendapatkan harta yang begitu banyak, tetapi ternyata kita tidak pernah memohon doa restu dari kedua orang tua kita. Maka banyak kita lihat di antara kaum muslimin saat ini, mereka senantiasa mencari sebuah berbagai metode cara untuk mendapatkan harta yang banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa karena tidak mendapatkan ridho dari ibu dan bapaknya. Kemudian yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang senantiasa disebutkan Nabi Muhammad SAW namun tidak pernah berselawat atasnya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nanti ketika terjadi hari kiamat, Rasulullah SAW yang begitu sujud lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau melihat umatnya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu lama sujudmu kepadaku wahai Rasulullah? Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, aku bersujud lama ini wahai Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepadamu ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, agar engkau selamatkan umatku jangan sampai mendapatkan nerakamu ya wahai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Walaupun ternyata kita tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah yang begitu indah, walaupun kita tidak pernah melihat langsung secara langsung bertemu dengan Rasulullah, bertatap muka langsung dengan Rasulullah, tetapi ternyata Rasulullah SAW begitu rindu dengan umatnya, begitu rindu dengan kita semua.
Terus mengapa kita tidak pernah berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menjadi alasan kita nanti di yaumil kiamah ketika Rasulullah SAW memohon ampun kepada kita, tetapi kita tidak pernah berselawat di atas dunia ini? Kita tidak pernah membasahi mulut kita untuk senantiasa berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin kita tidak tahu, jangan kata Allah Subhanahu wa taala, dari amal soleh yang mana yang dapat menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Tetapi mungkin mulut kita ini, lebih-lebih di hari Jumat, kita senantiasa berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin yang dulu kita sering ucapkan. Selawat yang terus sering kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dapat menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Maka jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah menangis di depan para sahabat karena rindu akan keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW ketika menyampaikan kerinduannya, menangis di depan para sahabat. Wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu nangisnya, wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, sesungguhnya aku sangat rindu dengan keluargaku. Ternyata para sahabat yang duduk di depan Rasulullah SAW cemburu karena Rasulullah menangis merindukan keluarganya, padahal yang hidup dengan Rasulullah adalah para sahabat, yang menolong dakwahnya Rasulullah adalah para sahabat. Tetapi kenapa Rasulullah nangis dengan para sahabat, dengan keluarganya? Ternyata Rasulullah SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus kalau memang kami sahabat-sahabatmu, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu bisa menangis seperti ini? Aku merindukan keluargaku, yaitu orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, tetapi senantiasa berselawat atasku. Siapa yang dimaksud? Kita semua. Nggak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi diakui sebagai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita berselawat atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah, para nabi, para orang yang mulia, para malaikat, kedua orang tua kita, anak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.